Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ibu Sri Hida Wahyuni, staf pengajar Madrasah Aliyah Negeri 1 Lombok Timur. Pada video kali ini kita akan belajar sudut antara dua garis. Sudut antara dua garis. Sudut adalah perpotongan antara dua garis atau dua sinar. Contohnya garis G dan garis H berpotongan pada titik T sehingga membentuk sudut A. Ya, jadi sudut yang kita ambil di sini adalah sudut yang terkecil ya, yaitu sudut A. Sudut alfa ya maksudnya. Kemudian sudut bisa terbentuk antara garis dengan garis, garis dengan bidang, bidang dengan bidang. Titik sudut atau letak sudut ada pada titik potong atau pada huruf yang sama. Yang perlu kita ingat adalah dalam kubus panjang diagonal bidang itu panjangnya adalah A akar 2, panjang diagonal ruang A akar 3 dengan A adalah sisi kubus. Kemudian nanti kita akan bertemu juga dengan segitiga ya dalam menghitung sudut ya. Apabila kita bertemu dengan segitiga siku-siku, maka ingat aturan trigonometri ya, yaitu rumus sin demi kosami tandesa ya. Sin itu demi depan per miring ya, depan sudut ya, kemudian dibagi dengan sisi miring, kemudian kosami, kemudian tandesa. Kita lanjut, apabila kita bertemu dengan segitiga sembarang, maka yang berlaku adalah rumus kosinus ya, yaitu apabila dua sisi mengapit satu sudut ya. Contohnya kita akan mencari cos A, maka yang ini yang kita gunakan ya, B kuadrat ditambah C kuadrat kurang A kuadrat dibagi 2BC, begitupun cos B dan cos C. Kemudian dalil Pitagoras ya, dalil Pitagoras itu cara cepatnya harus kita ingat ya untuk mempercepat pengerjaan soal. A akar B, kemudian di sini A akar C, maka sisi miringnya itu tinggal A akar B ditambah C. Ini udah kita buktikan pada video sebelumnya. Selanjutnya adalah segitiga sama sisi. Apabila kita bertemu dengan segitiga sama sisi, maka kita harus ingat bahwa setiap sudutnya itu 60 derajat. Jadi tidak perlu lagi kita mencari besar sudutnya. Oke, sudut antara dua garis itu yang pertama terbentuk dari dua garis yang berpotongan ya. Contoh pada kubus ABCDFGH tentukan sudut yang terbentuk antara EA dan AC. Ya, langkah pertama kita gambar kubusnya, kemudian hubungkan titiknya, garisnya gitu ya, dengan menggunakan pensil warna biar untuk memudahkan kita. Nah, perhatikan EA dan AC ini kan tegak lurus ya, karena EA tegak lurus bidang ABCD, sehingga sudut antara EA dan AC ini adalah 90 derajat. Oke, mudah kan ya. Berikutnya, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang sisi 10. Tentukan sin sudut antara EA dan AG. Ingat langkahnya, kita gambar kubusnya. Kemudian kita hubungkan garisnya dulu dalam kubus ya, EA dan AG ya, EA dan AG berarti di sini sudut A. Berarti kemudian kita hubungkan dari EG ya sehingga membentuk sebuah segitiga. Lalu perhatikan AE ini kan tegak lurus pada EG ya, berarti ini segitiga siku-siku. Kita keluarkan dulu ya segitiganya. Oke, kalau sudah kita temukan bahwa ini segitiga siku-siku, berarti berlaku rumus trigonometri sin demi kosami dong ya. Oke, ini kita cari dulu panjangnya nih. EG diagonal bidang, panjangnya 10 akar 2, GA diagonal ruang, EA sisi ya, berarti sin demi depan sudut A adalah 10 akar 2, kemudian samping sisi miringnya 10 akar 3, sehingga kita dapatkan akar 2 per akar 3, lalu kita rasionalkan ya. Kenapa kita kali dengan akar 3 per akar 3? Karena di sini akar 3 ya, untuk menghilangkan akar pada ini. Selanjutnya kita dapatkan sepertiga akar 6 ya, sin A nya.
Kita lanjut. Sudut juga terbentuk dari dua garis yang bersilangan. Ya, contoh soal, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan sin sudut antara BH dan EF. Langkahnya adalah kita gambar dulu kubusnya ya. Selanjutnya kita hubungkan garis yang diminta EF dan BH ya. Oke, ternyata EF dan BH ini adalah bersilangan. Padahal definisi sudut itu adalah dia terbentuk apabila ada perpotongan dua garis ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, perhatikan. Kita cari garis yang sejajar dengan EF yang memotong BH ya. Ternyata garis yang sejajar dengan EF yang memotong BH itu adalah HG dan AB. Oke, kita pilih salah satunya ya. Oke, misal EF ini kita pindahkan menjadi HG ya, sehingga terbentuklah sudut GHB. Oke, GHB. Selanjutnya sebelum kita keluarkan, perhatikan HG ini kan tegak lurus BG. Ya, berarti ini segitiga siku-siku. Kita lalu keluarkan ya, di siku-siku di G. Yang kita diminta adalah sudut H ya di sini ya. Oke, di depan sudut H ada BG, BG itu diagonal bidang, kemudian BH diagonal ruang ya. Sehingga berlaku sin demi ya, sama kayak tadi ya. Oke, kita dapatkan sepertiga akar 6. Kita lanjut ke soal yang kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang 6 cm. Tentukan besar sudut yang terbentuk antara BD sama CG. Oke, kita gambar dulu kubusnya dan garis-garisnya. Oke, BD sama CG. Nah, sekarang caranya adalah kita akan mencari garis yang sejajar dengan GC tapi memotong BD nih. Nah, yang memotong BD yang sejajar dengan GC adalah FB sama HD. Oke, kita pindahkan ya. CG ini kita pilih misalnya FB. Nah, FB sehingga terbentuk FBD. Oke, di sini ternyata sudut yang terbentuk adalah siku-siku ya, karena FB tegak lurus pada BD sehingga sudutnya adalah 90 derajat. Semoga mudah dipahami ya. Selanjutnya, soal yang ketiga. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Tentukan sudut antara EG sama CF. Ingat langkahnya, kita gambar kubusnya, tarik garis EG sama CF ya. Oke, sekarang gimana nih cara kita mencari sudutnya? Nah, berarti yang ini yang lebih mudah EG ya. EG kita pindahkan ke bawah ya, yang sejajar dengan EG adalah garis AC. Iya, betul sekali ya. Garis AC sehingga berbentuklah sudut FCA. Nah, setelah kita bentuk dapat sudut FCA, tarik garis lagi dari A ke F sehingga membentuk segitiga. Sebelum kita keluarkan segitiganya, perhatikan, FA ini kan diagonal bidang, AC diagonal bidang, FC diagonal bidang. Oh, ternyata dia segitiga sama sisi ya. Nah, kalau segitiga sama sisi, bagaimana sudutnya? Bagaimana besar sudut C? Oke, ingat besar sudut pada segitiga sama sisi adalah 60 derajat ya. Jadi tidak perlu pakai rumus kosinus ya. Karena ini adalah segitiga sama sisi. Oke. Selanjutnya soal nomor 4. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6. Tentukan sudut antara BG dan EC. Oke, kita gambar dulu. Oke, kayaknya agak rumit nih kelihatannya ya. Oke. Jadi yang bisa kita cari garis yang sejajar ini adalah garis BG ya. Oke, garis B yang sejajar dengan BG kita pindahkan ke tengah sini, ke tengah-tengah HG, kemudian di sini ada tengah-tengah ABS ya, garis membentuk garis PS ya, di mana PS ini sejajar dengan GB dan memiliki panjang yang sama, sehingga terbentuklah perpotongan antara EC dan PS ini adalah sudut O ya. Setelah itu kita hubungkan garis ES ya. Nah, ES sehingga terbentuk segitiga EOS. Nah, ingat, oke,
EO itu adalah panjangnya setengah dari EC ya, di mana EC ini adalah diagonal ruang. 6 akar 3 dibagi 2 yaitu 3 akar 3. Selanjutnya PS sejajar dengan BG berarti ukurannya juga sama ya, 6 akar 2, sehingga kita bisa mencari OS dengan rumus setengah dari PS ya. 6 akar 2 dibagi 2 sama dengan 3 akar 2. Oke, yang terakhir kita akan cari ES ya. Ini pakai segitiga siku-siku EAS ya. Ini EA6, ini 3. Nah, karena ini sama adalah KPK-nya, kita ubah nih 3 jadi 3 akar 1, ini jadi 3 kali 2 sama dengan 3 akar 4 ya. Sehingga si miringnya adalah 3 akar 4 tambah 1 yaitu 3 akar 5. Perhatikan, ternyata EO kan 3 akar 3 nih, OS adalah 3 akar 2, kemudian ES 3 akar 5. Nah, ini kan seperti ini ya, termasuk dalil Pitagoras ya. Kenapa? Karena sisi miringnya ini adalah penjumlahan dari sisi alas dan sisi tegaknya ya. Coba kita lihat, akar 3 tambah akar 2 kan akar dalam akar 3 ditambah 2 kan 5 ya. Oke, sehingga ini berlaku dalil Pitagoras. Sehingga karena segitiga EOS ini adalah segitiga berlaku dalil Pitagoras, otomatis OES ini adalah segitiga siku-siku, sehingga sudut EOS adalah 90 derajat. Oke, semoga mudah dipahami ya. Terima kasih. Sekali lagi silahkan ditulis slide demi slide, kemudian putar videonya ulang sambil melihat catatan kalian. Insya Allah kalian akan lebih memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.